Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diberi kesehatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah pandemi saat ini yang mewabah, ya, dimana COVID-19 itu sendiri mengubah seluruh aktivitas, kebiasaan aktivitas kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa dan mampu melewati semua ini, dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam ke terang benderang sebagaimana kita rasakan saat ini. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya untuk tetap mengirim tugas perkuliahan, dan juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amalan dan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi hari ini insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Saya akan coba menjawab. Mudah-mudahan kita bisa sependapat nantinya dan bisa sepaham bahwa apa yang kalian pertanyakan itu sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Oke, jadi dan saya juga jelaskan sedikit bahwa kenapa kemudian saya memberikan tugas model tugas seperti ini, karena saya yakin dan percaya bahwa melalui metode ini perkuliahan kita, perkuliahan daring ini bisa tercapai tujuan dari perkuliahan itu sendiri, bahwa pesan yang ingin saya sampaikan tuh bisa sampai ke masing-masing mahasiswa. Oke, jadi saya tidak pakai Zoom meeting karena menurut saya kurang efektif untuk perkuliahan. Karena kenapa? Jangankan secara online, secara langsung saja biasa adik-adik masih ada beberapa orang yang lebih memperhatikan yang lain dibanding pada saat saya menjelaskan, apalagi kalau pada saat kuliah seperti ini. Jadi inilah yang lebih efektif. Jadi semua pesan yang ingin saya sampaikan sampai ke semua mahasiswa. Jadi nantinya saya menjelaskan di sini, saya menjawab pertanyaan ini tidak menyebutkan bahwa ini jawaban pertanyaan si Jenny seumpama. Ini jawaban saya pertanyaan si Alif. Saya tidak menyebutkan seperti itu, tapi saya nanti menjawab keseluruhan. Tinggal kalian nanti mempetak-petakkan bahwa inilah jawaban pertanyaan saya. Oke, jadi semua mahasiswa memperhatikan video saya. Setelah mahasiswa setelah kalian nanti memisahkan bahwa inilah jawaban dari pertanyaan saya, dan selain mengetahui jawaban pertanyaan Anda, bisa juga mengetahui jawaban dari pertanyaan teman-temannya. Oke, jadi baiklah, saya akan menjawab mulai dari pertanyaan ini. Saya lihat bahwa kenapa kita harus mengacu ke VO2 max untuk kebugaran atlet. Kemudian apakah kita bisa menguji VO2 max secara pribadi?
Oke, jadi kenapa kemudian kita harus mengacu ke VO2max untuk kebugaran atlet? Karena inilah dasar dari daya tahan tubuh. Inilah dasar inilah dasar yang harus kita lihat dari daya tahan tubuh seorang atlet. Oke, jadi kenapa kemudian inilah yang paling utama? Karena seorang atlet yang perlu kita lihat bahwa yang perlu kita tingkatkan yaitu adalah daya tahan, yaitu VO2max. Jadi kita harus tahu dulu bahwa seberapa besar VO2max seorang atlet kita, dan kita akan meningkatkannya sampai VO2max yang keberapa. Jadi yang dimana VO2max itu sendiri adalah volume oksigen maksimal ya. Jadi VO2max itu cara mengukurnya bisa kita mengukur pribadi dengan mengecek denyut nadi sebelum beraktivitas olahraga, cek denyut nadi, dan nanti setelah berolahraga kita cek lagi denyut nadi kita. Dan VO2max ini sendiri sangat penting ya, karena kita tidak bisa meningkatkan prestasi atlet tanpa mengetahui lebih awal daya tahan tubuh, yaitu VO2max seorang atlet. Karena kita tidak tahu mengukur bahwa sampai segini kemampuan atlet kita ya. Jadi makanya seorang pelatih itu lebih mengacu ke VO2max seorang atlet untuk kebugaran. Oke, jadi ada dua. Kalau terkait masalah pengukurannya ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung ya. VO2max itu bisa kita ukur sendiri melalui itu tadi, ada hitungannya 15 kali 15 kali jumlah detak nadi, denyut nadi per menitnya pada saat sebelum olahraga, dikurang denyut nadi pada saat maksimal, jadi pada saat setelah olahraga, dan dikurang denyut nadi pada saat istirahat. Itu rumusnya kalau secara tidak langsung. Kemudian mengukur VO2max secara langsung itu ya biasanya atlet-atlet internasional, nasional, atlet timnas ya, mereka mengukur langsung di laboratorium yang pakai masker oksigen, terus ada yang ditempel di jantung. Nah, itulah yang mengukur seberapa banyak oksigen yang bisa kita hirup dan yang kita keluarkan. Dan kalau melalui laboratorium seperti itu, semua langsung hasilnya tanpa kita kali bekerja sendiri bahwa VO2max seorang atlet ini seperti ini ya, sekian. Oke, jadi makanya itu VO2max itu sangat penting untuk kebugaran atlet ya. Oke, jadi kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu berangkat masih ke daya tahan tubuh. Jadi di sini bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh selama melakukan olahraga? Menjaga daya tahan tubuh selama selama melakukan olahraga. Jadi daya tahan tubuh itu bertahan pada saat kita rajin berolahraga ya. Jadi daya tahan tubuh itu selama kita masih berolahraga rutin, maka daya tahan tubuh kita itu pasti akan bertahan. Cuman untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu otomatis ada dosis latihan, ada dosis gerak yang harus kita tambah.
Kecuali kalau kita mau pertahankan daya tahan tubuh, itu kita cuman tinggal berolahraga, porsinya, dosis latihannya begitu-begitu saja, maka daya tahannya bertahan. Kecuali kalau kita ingin tingkatkan daya tahannya, ya otomatis dosis latihan yang harus kita tambah itu. Terus selanjutnya saya oke, ini pertanyaan yang pertanyaannya yaitu yang mana diprioritaskan, latihan daya tahan kah yang lebih diutamakan, contoh pada atlet futsal, yang dimanakah yang diprioritaskan, latihan daya tahan kah atau kecepatan atau kekuatan, yang mana lebih diutamakan? Jadi dari sekian materi yang pernah saya baca, yaitu lebih mengutamakan daya tahan tubuh yang harus kita bentuk dulu, ya, daya tahan tubuh. Makanya tadi pertanyaan yang di awal yang perlu kita tes dulu yaitu VO2 max, daya tahannya. Jadi daya tahan itu yang paling utama harus kita bangkitkan dulu. Kita harus melatih dulu daya tahan seorang atlet, karena meskipun ketiganya ini, daya tahan, kondisi sebenarnya 4, kondisi fisik, daya tahan, kecepatan, dan kekuatan ini berkesinambungan, mempunyai satu sama lain. Tetapi yang perlu kita utamakan dulu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena daya tahan tubuh inilah yang akan menopang semua aktivitas gerak seorang atlet, kecepatannya, kekuatannya, kondisi fisiknya. Jadi semua harus berdasar dari daya tahan, karena percuma orang mempunyai kecepatan dan kekuatan kalau dia tidak punya daya tahan, ya, itu. Terus selanjutnya kita berangkat lagi, bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh di tengah pandemi. Ini di tengah pandemi. Sebenarnya untuk meningkatkan atau mempertahankan daya tahan tubuh itu sama saja sebenarnya. Karena di tengah pandemi ini, pada saat ini, bukan berarti kita tidak bisa berolahraga di dalam rumah ataupun di depan rumah pun boleh, di dalam rumah boleh untuk berolahraga untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh kita di tengah pandemi itu, ya seperti itu tadi, kita boleh berolahraga di dalam rumah pun boleh, di depan rumah atau di bawah rumah, di teras boleh. Dan kita juga selalu berangkat dari, kalau berbicara tentang daya tahan tubuh itu berarti kita berbicara tentang energi, ya, berbicara tentang energi. Jadi sebelum kita berolahraga, ada energi yang harus kita bangun, yaitu melalui pola makan, dan dimana pemerintah sarankan untuk perbanyak gizi, perbanyak protein, sayur-sayuran dan sebagainya, untuk selalu menstabilkan daya tahan tubuh kita. Itu selain dari itu, dari faktor makanan, kita juga berolahraga. Boleh kok, boleh kita olahraga di depan rumah, karena di tengah-tengah pandemi ini bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah. Betul, di depan rumah juga bisa kita olahraga. Boleh kita skipping, ya, skipping itu bisa di dalam rumah. Skipping, push up, sit up, semua bisa dilakukan di dalam rumah. Lebih-lebih kalau di depan rumah, di luar rumah boleh kita laksanakan semua. Terus kemudian ini latihan khusus apa yang diberikan
seorang atletik. Jadi ini saya berikan sedikit kepada penanya tentang cara khusus, latihan khusus apa yang diberikan kepada atletik. Jadi kalau latihan khusus itu berarti mengacu kepada cabang olahraga tersebut, ya. Jadi kalau di sini kita menyampaikan bahwa atletik itu banyak cabang olahraga di dalamnya. Ada lari, ada lompat jauh, lari estafet, ya, macamnya itu atletik semua. Jadi latihan khusus jadi saya juga tetap menjelaskan bahwa latihan khusus yang diberikan kepada atletik cabang olahraga lari seumpama. Jadi latihan khususnya itu yang dimana kita meningkatkan kecepatan lari seorang atlet. Tinggal kita nanti seorang pelatih memberikan materi latihan bahwa yang ini yang baik untuk meningkatkan kecepatannya, untuk mengatur langkahnya, untuk mengatur cara pengambilan nafasnya. Nah, itu nanti pelatih yang siapkan untuk itu, untuk latihan khusus. Jadi seperti itu tadi. Makanya kalau untuk latihan khusus untuk atletik yaitu lari, yaitu tadi cara melangkah, kita berikan cara melangkah dengan yang baik, cara melangkah yang maksimal untuk sampai ke tujuan secara cepat, berlari, memberikan latihan khusus cara mengayun tangan pada saat berlari. Nah, itu mempengaruhi semua, itu termasuk latihan khusus semua. Oke. Kemudian kita ke di sini ada perbedaan, di mana letak perbedaan aerobic impacts dan aerobic low impact, yang manakah lebih banyak membakar kalori, ya. Jadi di sini perlu kita pahami bersama dulu bahwa aerobic impact itu kegiatan aerobic high impact itu olahraga yang dimana kegiatan aktivitasnya itu melihat gerak yang dimana melompat. High impact itu melompat, jogging, lompat tali, dan skipping. Jadi ini termasuk olahraga yang memiliki gerak yang banyak dan memiliki risiko yang tinggi. Jadi kalau untuk aerobic high impact itu tidak disarankan untuk umur-umur di atas 50 tahun ke atas, ya, tidak disarankan karena ini lebih besar risikonya, karena lebih banyak menggunakan energi, lebih banyak menggunakan keseimbangan dan sebagainya. Kalau low impact di sini gerakan kedua kaki atau salah satu kakinya masih menyentuh lantai. Jadi contohnya berjalan, yoga, bersepeda, berenang. Jadi ini lebih sedikit menggunakan energi, Kalau ini low impact, aerobic low impact itu, inilah yang disarankan untuk ketika misalnya orang tua mau melaksanakan mau berolahraga, lebih disarankan untuk ke aerobic low impact karena lebih kurang risikonya, ya. Olahraga berjalan saja, yoga lebih kurang risikonya. Tapi berbicara tentang
mana yang lebih banyak membakar kalori. Kalau kita melihat tadi dari penjelasan yang tadi bahwa high impact itu lebih banyak pastinya membakar kalori. Tapi semua tergantung sebenarnya. Kalau kita membandingkan dengan waktu yang sama, waktu olahraga yang sama, seumpama aerobik low impact kita kasih waktu 10 menit berolahraga, begitupun high impact melaksanakan olahraga 10 menit. Nah, otomatis yang lebih banyak membakar kalori itu adalah high impact dibanding low. Karena kecuali kalau waktu yang tidak terbatas atau lebih banyak waktu yang diberikan kepada low impact, bisa saja membakar kalorinya itu lebih banyak low impact dibanding high impact. Karena contoh misalnya berlari, orang berlari hanya kemampuannya berapa menit orang lari, jogging, lompat tali, skipping dan sebagainya, hanya mampunya mereka sampai seberapa sih sebenarnya, seberapa saja, tidak seberapa lama mereka bisa melakukan. Tapi kalau kita bandingkan dengan berjalan, yoga, kita bisa lakukan dengan lama, dengan waktu yang lama. Lebih-lebih kalau bersepeda bisa kita lakukan berjam-jam. Nah, bisa saja low impact ini bisa lebih membakar kalori lebih banyak dibanding ini. Tapi kalau berdasarkan dengan teori yang tadi, ya high impact yang lebih banyak membakar kalori karena prosesnya cepat, aktivitas geraknya juga berat dibanding high impact, low impact. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan, apa sih perbedaan extensive interval dan intensive interval. Oke. Di sini sebenarnya latihan ekstensif dan intensif itu sama sebenarnya, cuman yang membedakan karena banyak orang menggunakan ini extensive interval dan intensif, banyak menggunakan ujinya, latihannya itu blip test, lari bolak-balik, hampir sama. Kalau macam latihannya sama, cuman dosis latihan yang berbeda. Di sini saya jelaskan bahwa kalau ekstensif mulai dari beban, intensitasnya itu dari rendah ke sedang kalau intensitasnya. Sedangkan untuk intensif itu untuk intensitasnya sedang ke tinggi. Itu untuk intensitas ekstensif dan intensif. Sedangkan denyut jantung untuk ekstensif yaitu 170 kali per menit. Nah, jadi agak kecepatan berlarinya pada saat menguji ini ekstensifnya itu agak pelan karena hanya denyut jantung kita hanya 170 kali per menit, sedangkan intensif itu 170 sampai 190 per menit itu. Kemudian repetisinya banyak kalinya bolak-balik, lari bolak-baliknya itu repetisi ekstensif itu lebih sedikit, lebih banyak, sedangkan intensif itu lebih sedikit. Dan intervalnya, kalau interval latihan lebih singkat ekstensif dibanding intensif itu lebih lama, karena beban latihan tadi intensif itu kan sedang sampai tinggi, detak jantungnya 170 sampai 190, otomatis kita berlarinya lebih cepat, makanya repetisinya sedikit dan istirahatnya lebih lama untuk mengembalikan kembali detak jantung yang seperti
biasanya atau normalnya. Sedangkan volume ekstensif itu setnya lebih banyak dibanding intensif. Maksimal kalau intensif itu maksimal 3 set, tapi 3 setnya itu dengan kemampuan berlari secara cepat. Nah itu makanya intensif itu dominan dengan latihan berlari cepat, lincah. Itu kalau intensif. Sedangkan ekstensif itu cuman cara berlarinya agak di bawah, rendah sampai sedang, tetapi setnya banyak, cara mengulangnya itu banyak, tapi pelan caranya. Beda kalau intensif itu maksimal 3 set, tapi kecepatannya tinggi. Itu yang membedakan. Karena kemudian interval intensif adalah latihan untuk meningkatkan kecepatan dan power dengan beban badan sendiri. Sedangkan ekstensif itu adalah latihan untuk meningkatkan daya tahan. Oke, paham ya? Jadi intensif itu intensif untuk kecepatan dan power. Makanya latihannya harus cepat, harus lincah. Kemudian ekstensif itu lebih ke daya tahan. Jadi daya tahan itu jadi daya tahan itu kan